Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 2247563. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik. Baik, teori konstruktivistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu, bukan diterima secara pasif dari lingkungan. Seseorang membentuk pemahaman melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Atas pengalaman tersebut, dengan kata lain, pembelajaran terjadi ketika individu mengkonstruksi makna berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Saya langsung ke definisi konstruktivistik. Definisi konstruktivistik adalah suatu pendekatan atau pandangan dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu, bukan sekedar diterima secara pasif dari lingkungan atau guru. Definisi konstruktivistik dalam konteks pendidikan. Pendekatan konstruktivistik adalah teori belajar yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman interaksi sosial dan refleksi pribadi. Pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru ke siswa, melainkan dikonstruksi oleh siswa berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Adapun tokoh-tokoh utama, yang pertama, Jean Piaget merupakan seorang ilmuwan psikologi yang dikenal sebagai tokoh teori konstruktivisme. Pertama, menurut Piaget, teori konstruktivisme menyatakan bahwa kecakapan intelektual yang didapat oleh setiap individu atau peserta didik akan berhubungan dengan proses pencarian keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat, merupakan suatu fenomena atau pengalaman baru sebagai suatu persoalan atau pengalaman. Yang kedua, Levi Vygotsky juga merupakan salah satu tokoh utama dari teori belajar konstruktivisme. Vygotsky mengemukakan bahwa teori konstruktivisme merupakan teori yang menyatakan bahwa dalam setiap tahap pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan anak dan mementingkan perkembangan kognitif anak sebagai makhluk sosial dan merupakan bagian integral dari masyarakat. Yang ketiga, menurut Johann Dewey, teori konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang bergantung pada minat serta pengalaman yang dimiliki peserta didik, dan topik dalam kurikulum pembelajaran harus saling terintegrasi, bukannya terpisah ataupun tidak memiliki kaitan satu sama lain. Selanjutnya, prinsip konstruktivistik. Belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk mencari aktif mengkonstruk makna. Pemakanan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan wholes itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya, sedangkan bagian-bagian harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep-konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta terpisah. Supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun menunjungi model mental tersebut. Tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain. Selanjutnya, aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, EdMode. Platform seperti media sosial untuk guru dan siswa, mendorong diskusi, kolaborasi, dan berbagai sumber belajar. Yang kedua, Google atau Classroom, Google Work Koko untuk pembelajaran project based learning. Siswa bisa mengajarkan berbagai dan memberi umpan balik. Yang ketiga, Nerport, interaktif. Siswa bisa menjawab langsung, memberi opini, berdiskusi. Guru bisa menyesuaikan materi berdasarkan respon siswa. Yang keempat, Padlet, media kolaboratif. Siswa bisa membuat peta konsep, galeri ide, atau refleksi belajar bersama
memfasilitasi konstruksi pengetahuan secara sosial. Terima kasih, baik, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan.